puncak ilmu yang sempurna, seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya, hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk, kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf, nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar itu kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kobarannya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air, itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilin, ombaknya buat aku, kan tidak bisa. Tapi menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Ini penjelasan tentang puncaknya suluk. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah ruh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu roh. Berarti apa? Yang lebih penting itu roh. Di situ kan rumahnya jasad adalah roh. Biasanya kan kita rumah. Roh itu tinggalnya di rumah jasad. Tapi di sini dibalik. Kuncinya manusia itu adanya di roh, di batin. Maka selanjutnya jangan banyak bertanya, rasakan saja, nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah. Jangan hanya fokus pada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah susah dijelaskan, kata-kata susah menyebutkan, maka tidak usah banyak bertanya, kamu nikmati saja, kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja nabi dan wali-wali. Para nabi, para aulia, ajaran dan macam-macam itu sarana media kita untuk menuju Allah. Maka jangan dibalik, jangan memuja nabi dan wali-wali. Kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka karena mereka membuat kita sampai pada Allah. Tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng Sunan Bonang, tetap jangan ngaku Tuhan.
kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah sehingga bisa melakukan perjalanan sampai padanya. Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja. Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan. Kemudian sebaiknya diam. Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya. Maka sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang. Jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasikan, terlena, hanyut dalam birahi. Jadi asyiknya, nikmatnya, pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asyiknya kita kalau di situ ilustrasinya bersama perempuan yang jomblo-jomblo bisa dibayangkan lah. Kalau yang sudah nikah mesti ngerti. Loh, asyiknya seperti itu. Dijelaskan tidak bisa. Kalau ada yang tanya, coba jelaskan enaknya apa sih? Tidak bisa. Yang ngalami saja yang ngerti. Yang tidak ngalami tidak ngerti. Asyiknya seperti itu. Oleh karena itu, anakku, terimalah ajaran ini, pahami baik-baik. Kalimat terakhirnya, ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Ini diambil dari Suluk Jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang makrifat kita ambil dari Primbon Bonang sebagai dasarnya. Kemudian jalan sufi kita ambil dari Suluk Bentur, diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani lagu kita ambil dari Suluk Wergul, dan puncak suluk kita jelaskan lewat Suluk